Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang fungsi tujuan pembelajaran tematik. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nurdinia dengan NIM akhir 101 dan rekan saya Andina Tatia dengan NIM akhir 059. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran tematik. Pengertian pembelajaran tematik adalah kegiatan pembelajaran dengan menggabungkan dari beberapa materi pembelajaran bidang studi dalam satu tema pembahasan. Maksudnya, dalam satu buku tema terdapat berbagai macam-macam materi pelajaran seperti bahasa Indonesia, IPS, IPA, SPDP, dan lain-lain digabungkan. Contohnya, pada tema buku kurikulum 2013 yang berjudul Air dapat dikaitkan dengan setiap mata pelajaran seperti IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia, dan SPDP. Ada 3 landasan tematik. 1. Landasan filosofis. Landasan filosofis adalah pembelajaran tematik dipengaruhi oleh 3 aliran, yaitu aliran progresivisme, konstruktivisme, dan humanisme. Aliran progresivisme yaitu aliran yang berpendapat bahwa pengetahuan yang benar di masa ini mungkin tidak benar di masa mendatang. Sedangkan konstruktivisme adalah aliran yang menekankan bahwa pengetahuan adalah suatu konstruksi atau bentukan. Dan selanjutnya, aliran humanisme yaitu mengedepankan nilai dan kedudukan manusia. 2. Landasan psikologis. Landasan psikologis adalah berkaitan dengan psikolog perkembangan dan psikolog belajar peserta didik. 3. Landasan yuridis. Landasan yuridis adalah pelaksanaan pembelajaran tematik didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Fungsi pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik memiliki fungsi, yaitu memberikan kemudahan kepada peserta didik dalam memahami konsep materi dalam suatu tema dan juga agar menambah semangat untuk belajar peserta didik. Tujuan pembelajaran tematik yaitu A. Mudah memfokuskan pada satu tema dan topik tertentu. Maksudnya, fokus pada satu tema dan topik yang akan dipelajari. B. Mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi pelajaran di tema yang sama. C. Pemahaman yang mendalam tentang materi pelajaran. Maksudnya, itu kita diharuskan lebih bisa mendalami dan memahami materi pelajaran tersebut. D. Mengembangkan kosakata dalam berbahasa untuk lebih baik dengan mengaitkan pelajaran dan pengalaman pribadi peserta didik. E. Lebih antusias untuk belajar karena mereka dapat berinteraksi dalam situasi nyata, misalnya bercerita, bertanya, menulis, sekaligus memahami pelajaran yang lain. F. Mempunyai manfaat dan makna belajar karena materi yang disampaikan dalam konteks tema yang jelas. G. Pengajar dapat menghemat waktu. Maksudnya adalah pengajar dapat menghemat waktu dengan sebaik-baiknya. H. Budi pekerti dan moral peserta didik dapat dikembangkan dengan mengangkat beberapa nilai budi pekerti sesuai dengan keadaan. Selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya yang bernama Andini. Silakan.
Saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar pembelajaran tematik. Ada 4, yaitu 1. Prinsip penggalian tema. Artinya, tema-tema saling tumpang tindih dan ada keterkaitan menjadi target utama dalam pembelajaran. 2. Prinsip pengolahan pembelajaran. Maksudnya, pengolahan pembelajaran dapat optimal apabila guru mampu menempatkan diri dalam keseluruhan proses. Artinya, guru harus mampu menempatkan diri sebagai fasilitator dan mediator dalam proses pembelajaran. 3. Prinsip evaluasi. Prinsip evaluasi artinya sendiri adalah dalam melaksanakan pembelajaran tematik diperlukan beberapa langkah positif, yaitu 1. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan evaluasi diri. 2. Guru perlu mengajak para siswa untuk mengevaluasi perolehan belajar yang telah dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan pencapaian tujuan yang akan dicapai. 4. Prinsip reaksi. Guru harus bereaksi terhadap aksi siswa dalam semua peristiwa, serta tidak mengarahkan aspek yang sempit, melainkan sesuatu kesatuan yang utuh dan bermakna. Manfaat pembelajaran tematik ada 4, yaitu 1. Dengan menggabungkan beberapa kategori indikator serta isi mata pelajaran akan terjadi penghematan, karena tumpang tindih materi dapat dikurangi dan dihilangkan. Kedua, siswa mampu melihat hubungan-hubungan yang bermakna materi pembelajaran seperti berperan sebagai sarana atau alat, bukan tujuan akhir. 3. Pembelajaran menjadi utuh, sehingga siswa akan mendapatkan pengertian mengenai proses dan materi yang tidak terpecah-pecah. Dan yang terakhir, 4. Penguasaan akan semakin baik dan meningkat. Karakteristik pembelajaran tematik ada 7. Yang pertama, berpusat pada siswa. Pembelajaran tematik berpusat pada siswa. Hal ini sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek belajar, sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator, yaitu memberikan kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar. 2. Memberikan pengalaman langsung pembelajaran tematik pada siswa. Dengan pengalaman langsung ini, siswa dihadapkan pada sesuatu yang nyata sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. 3. Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas dalam pembelajaran tematik. Dalam pembelajaran tematik, pemisahan antar mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas. Fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. 4. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Dengan demikian, siswa-siswa mampu memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Hal ini diperlukan untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. 5. Bersifat fleksibel atau luas, di mana guru dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya, bahkan mengaitkannya dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan di mana sekolah dan siswa berada. 6. Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki sesuai dengan minat dan kebutuhannya. 7. Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Nah, yang terakhir kesimpulannya, bahwa pembelajaran tematik bukan hanya merancang aktivitas-aktivitas dari berbagai mata pelajaran yang dikaitkan, tetapi pembelajaran tematik bisa juga dikembangkan berdasarkan tema yang telah ditetapkan dengan mengacu pada aspek-aspek yang ada di dalam kurikulum yang bisa dipelajari secara bersama melalui pengembangan tema tersebut. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaklumi karena manusia tidak luput dari kesalahan. Dan
Apabila ada yang perlu ditanyakan, mohon ditanyakan di kolom diskusi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.